Ya, apakah wajar program makan siang gratis dibahas dalam rapat Kabinet Jokowi sebelum penetapan pemenang pemilu 2024 oleh KPU atau justru ini langkah yang tidak etis dan terkesan buru-buru yang dilakukan oleh pemerintah? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara muda Timnas Amin, Billy David Nerotumilena, ada Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer, serta Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics atau KOR, Muhammad Faisal. Mas Faisal, Bang Noel, dan juga Mas Billy, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Malam, Mas Ege. Malam. Ya, saya langsung ke Mas Billy dulu. Mas Billy, belum ada penetapan dari KPU, rekapitulasi suara pun masih berlangsung, tapi Istana sudah membahas mengenai program makan siang gratis. Tanggapan Anda? Baik, kita perlu melihat ini dari dua perspektif. Yang pertama kita melihat dari perspektif timing atau pelaksanaannya, yang kedua tentang fiskal. Timing pembahasan ini kan yang sangat kental muatan politisnya ya. Bagaimana ketika proses rekapitulasi KPU tentang hasil pemilu, pemenang secara resmi pun belum ditemukan, tapi pembahasan sudah dilakukan. Tentu secara kepatutan ini patut dipertanyakan, kenapa begitu terburu-buru, dan juga kenapa harus saat ini sudah mulai melakukan pembahasan. Yang kedua, kita tidak bisa menafikan bahwa sekarang sedang ada fakta di mana harga beras sedang tinggi, kemudian beras sedang langka di masyarakat. Tentu itu yang harus jadi prioritas ketika berbicara tentang menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini terkait dengan isu pangan. Dan ketiga, kita melihat juga saat ini sedang ada suasana yang tidak enak ya di kabinet ya, ketika permasalahan tentang ini dibahas, ada Pak Airlangga, ada Bu Sri Mulyani yang seringkali kita tangkap pendapatnya berbeda secara substansi, baik itu yang menyoroti tentang kapasitas fiskal, kemudian tentang peringatan tentang defisit APBN di tahun depan, itu tentu tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Dan tentu secara kepatutan kita patut pertanyakan, dan yang kedua juga kita melihat proses terburu-buru ini sangat menepikan sekali bagaimana proses teknokratis berjalan. Bagaimana pembahasan tentang angka 15.000 itu muncul, bagaimana tentang nutrisi yang harus didapatkan oleh anak usia sekolah, ibu hamil, dan sasaran-sasaran lanjutnya. Apalagi kita berbicara tentang sasaran yang akan nanti akan diperoleh ini ya, sasaran yang akan ditujukan untuk yang akan memperoleh makan siang gratis ini. Tentu ini sebuah proses yang sangat terburu-buru, prosesnya tidak tepat, dan yang selanjutnya juga kita melihat di dalam kabinet saat ini juga pembahasan-pembahasannya tentu banyak polemik dan kontroversi secara internal. Oke, Bang Noel, belum ada penetapan resmi dari KPU, tapi kenapa kemudian dibahas di Istana program Prabowo Gibran makan siang gratis begitu? Saya rasa hal yang wajar ya, karena Prabowo Gibran ini kan punya komitmen soal keberlanjutan. Artinya semua program-program Jokowi dan semua legasi Jokowi akan dilanjutkan dan akan disempurnakan. Jadi wajar saja ketika Pak Jokowi coba mendiskusikan persoalan makanan gratis ini, kemudian ada persoalan-persoalan teknis yang lain, persoalan kok belum diputuskan KPU sudah bicara tentang program. Saya rasa wajar lah, karena Pak Jokowi kan punya optimisme, punya keyakinan bahwa pemenangnya ya Prabowo Gibran. Soal ketok palu kan persoalan teknis yang hanya tinggal menunggu waktu timingnya. Nah, soal nanti kita kan sudah tahu bahwa nanti tanggal 20 Oktober itu siapa yang dilantik, pasti Pak Prabowo Gibran, karena proses elektoral dan pemilihan langsungnya sudah terlewati kemarin 14 Februari. Jadi saya rasa wajar aja lah ya ketika pemerintahan Jokowi membahas program-program yang akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Ya, Bang Noel, tapi ini kan masih ada proses yang berlangsung ya, masih ada proses gugatan di MK, lalu kemudian ada hak angket di DPR. Kenapa kemudian Anda yakin bahwa Pak Jokowi itu tetap optimis meskipun mungkin itu belum bergulir, baik itu di MK, gugatan di MK maupun itu di hak angket di DPR, Bang Noel? Pemimpin harus punya keyakinan dong. Masa pemimpin tidak punya keyakinan? Jangan jadi pemimpin kalau tidak punya yakin dengan dengan apa yang dia yakini. Pemimpin harus punya optimisme, itu yang kita hormati dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Beliau pun selalu yakin, dari dulu juga dari 2014, 19 dihajar kiri kanan, dia yakin aja dengan apa yang dilakukan, dan semua itu berhasil, dan tidak ada yang tidak berhasil. Walaupun kita lihat pemerintahan Pak Jokowi kan tersendat karena waktu itu ada pandemi 2 tahun,
Saya rasa kelanjutan ini dia akan coba ingin meyakinkan publik lagi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini benar-benar melanjutkan program yang sudah ada di pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Apalagi komitmen Pak Prabowo ya, dia akan benar-benar menyempurnakan program yang kemarin sedikit ada kekurangan. Jadi saya rasa tidak ada persoalan terlalu dini dan sebagainya. Ya nggak apa-apa lah opini itu sebagai kritik yang wajar menurut saya, dan sampai detik ini itu kritik yang wajar dari pandangan kita sebagai pendukung Pak Jokowi dan Bang juga Noel, tapi ada yang menganggap bahwa Presiden kok begitu, tampaknya tidak menghormati proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung karena sudah kemudian membahas mengenai sesuatu yang belum pasti begitu. Ya, ini kan persoalan teknis, tahapannya sudah, kok proses demokratiknya sudah, substansinya sudah. Melalui mekanisme pemilu yang demokratik, datang ke TPS rakyat dan memilih pilihannya. Dan sudah, apalagi ketok palu ke persoalan teknis. Gitu. Persoalan gugat-menggugat kan tapi tidak bisa menggugurkan hasil pemilunya. Apalagi mau digugat kepercayaan rakyat bahwa pilihannya rakyat harus digugurkan kan nggak bisa. Apakah ini artinya bahwa gugatan MK itu juga dianggap cuma masalah persoalan teknis, Bang Noel? Kenapa? Apakah ini artinya Presiden menganggap bahwa gugatan MK itu hanya persoalan teknis saja begitu? Ya, saya tidak melihat Pak Jokowi menganggap itu teknis, tapi saya menganggap itu persoalan teknis. Jadi bukan anggapan Jokowi, itu anggapan saya. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, menurut Anda lazim tidak sih pemerintah saat ini sudah langsung mulai membahas mengenai program-program penerusnya begitu, padahal belum ada ketetapan resmi dari KPU, Mas Faisal? Dalam kondisi normal, pembahasan APBN, perencanaan itu di Januari sampai April, penyusunan Mei sampai Juli, pembahasan Agustus sampai Oktober. Itu dalam kondisi normal, tidak ada transisi pergantian atau estafet pemerintahan. Jadi artinya di tahap perencanaan Januari sampai April itu sudah memang keluar penyusunan paling tidak pagu indikatif ya. Tapi sekali lagi ini berbeda tahun ini ya. Jadi kalau perhitungan real count saja belum selesai, apalagi belum ada clearance masalah gugatan, hak angket dan lain-lain itu diselesaikan. Nah ini kan justru malah ada satu tahapan yang diabaikan ya, jadi yang di overlook gitu. Nah padahal kalau itu semua sudah dilewati, sebetulnya masih bisa diakomodasi, memang tidak mesti harus misalkan mengikuti timing sebagaimana dalam kondisi normal, bukan di tahun politik ya. Jadi misalkan perencanaan itu sampai April, nah tapi bisa juga nanti ada masa transisi yang bisa mengakomodasi kalaupun nanti clearance segala macam tadi permasalahan pemilih itu misalkan sudah melewati April. Nah jadi menurut saya itu sebetulnya masih bisa dilakukan. Yang penting adalah ini harus clear dulu ini ya, selesai dulu tahapannya, karena ini tetap satu hal yang penting ya untuk memastikan bahwa pemilu ini betul-betul dipastikan bahwa memang dia jurdil dan juga legitimate ya, pemerintahan yang baru, tidak ada masalah-masalah lagi yang terkait dengan politik. Baru kita membahas masalah anggaran. Belum lagi ini itu masalah teknis. Belum lagi memang masalah setiap program yang diusulkan dalam APBN itu betul harus dilihat dulu konteks teknokratiknya. Dia menyasar kepada apa? Nah, jadi bukan langsung berbicara masalah anggarannya segini kemudian harus dijalankan kapan, bukan. Tujuannya apa? Misalnya untuk mengentaskan kemiskinan, untuk stunting. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kan harus ada caranya. Kemudian jadi targetnya kalau misalnya sudah langsung menganggap sudah membahas mengenai anggarannya kurang lebih 400 triliun, sekarang itu nggak pas menurut Anda? Ke penentuan tahapan. Ya Mas Faisal, jadi kalau misalnya sekarang pembahasan rapat di Istana itu sudah mulai membahas mengenai tahap awal, anggarannya mau didapat dari mana, itu menurut Anda pas tidak momennya dibahas sekarang gitu? Belum, tidak pas menurut saya gitu ya. Jadi harus dilewati dulu masalah yang dari sisi politiknya selesai, gitu baru kemudian kita berbicara masalah program ke depan gitu. Oke, baik, kita akan bahas kemudian nanti di segmen berikutnya realisasi makan siang gratis akan seperti apa. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.
dipersembahkan oleh ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Karena Pak barusan dibahas ya yang soal makan siang itu secara spesifik. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Ya. Ya, saya kembali ke Mas Billy. Mas Billy membahas mengenai program-program pemerintahan yang selanjutnya itu biasa-biasa saja, alasannya demi kesinambungan begitu. Kurang lebih seperti itu. Tanggapan Anda, Mas Billy? Baik, kita akhir-akhir ini selalu diperdengarkan, publik akhir-akhir ini selalu diperdengarkan dengan pernyataan-pernyataan publik pejabat-pejabat negara yang justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat ya. Kita dengar tadi seperti pernyataan Pak Bahlil bahwa yang disampaikan beliau seakan-akan justru sebagai juru kampanye tidak menanggalkan bagaimana keberpihakan beliau terhadap paslon 02. Dan tentu kita melihat ketika pendapat-pendapat ini diperdengarkan ke publik selain bingung dengan pernyataan-pernyataan tersebut, publik juga mempertanyakan bagaimana prioritas penguasa sekarang menyelesaikan janji-janji kampanyenya, misalkan bagaimana menangani permasalahan yang urgent saat ini, itu tentu akan lebih patut ketika itu diperdengarkan ke publik, bukan lagi menambah pemikiran-pikiran baru, polemik baru, kontroversi baru di publik. Dan secara kepatutan ini kan juga bukan hanya kali ini saja, sudah berulang kali pasca pemilu juga kita dengarkan pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Kita memerlukan sosok negarawan. Dan tentu ini juga yang kita harapkan bagaimana presiden, bagaimana jajaran kabinet, rasa kenegarawannya ditunjukkan melalui pernyataan-pernyataan yang meneduhkan, melalui keberpihakannya terhadap masalah-masalah yang saat ini dihadapi secara oleh publik. Kan perdebatan tentang fiskal ini juga perdebatan yang panjang, apalagi perdebatan tentang teknokratis, bagaimana nutrisi, harga, sasaran yang akan diambil, bagaimana juga kemudian prioritas anggaran tentang pemerintahan selanjutnya. Tentu kan ini juga menjadi perhatian-perhatian yang harusnya publik mendapatkan literasi, mendapatkan hal yang menenangkan ketika nanti akan dibawa ke pemerintahan selanjutnya. Begitu dengan alasan demi kesinambungan itu, Mas David? Kalau kesinambungan kan sebenarnya tentang apa yang harus dilakukan, dan kita melihat sendiri kan di program yang sekarang, janji-janji kampanye Pak Jokowi yang sekarang kan tidak ada program makan siang gratis. Kalau kesinambungan kan berbicara tentang saat ini dilakukan, kemudian nanti di pemerintahan selanjutnya sudah juga dilakukan. Ini justru tidak membuat kesinambungan, tapi justru mempersiapkan yang nanti akan datang. Kan kalau kita berbicara, kita juga ada mekanisme melalui proses legislasi, pembahasan di legislatif, kemudian juga nanti ada biasa mekanisme yang digunakan, ada tim transisi, dan tentu juga yang paling kita sayangkan adalah saat ini proses demokrasi sedang berjalan, rekapitulasi penghitungan sedang berjalan, dan tentu kita patut menghargai legitimasi pemilu dengan lebih dulu menunggu sampai 20 Maret ataupun nanti proses selanjutnya di MK, dan kemudian pembahasan-pembahasan ini patut untuk dilakukan. Baik, Bang Noel, kenapa kemudian pembahasan makan siang gratis ini dibahas saat ini begitu? Seakan-akan ini menjadi prioritas pemerintah, sedangkan program-program yang lain begitu mengenai penuntasan program-program Pak Jokowi yang lain itu seakan-akan dinomor-duakan begitu? Bang Noel. Tadi sinyalnya kurang begitu bagus, pertanyaannya coba diulang. Ya, Bang Noel, kenapa kemudian pembahas makan siang gratis itu seakan menjadi lebih prioritas dibandingkan membahas mengenai program-program Pak Jokowi yang belum tuntas begitu? Ya gini, ini kan bicara tentang ke depan ya, bukan ke belakang. Kita sadar sekali bahwa pemerintahan Pak Jokowi kemarin memang terkendala dengan pandemik global yang begitu coba tidak menjalankan program yang ada. Dia terhambat 2 tahun loh programnya Pak Jokowi, akhirnya mandek. Dan saya yakin ke depan ini dengan komitmennya Pak Prabowo Gibran, dia akan melanjutkan dan juga akan menyempurnakan program Jokowi yang kemarin. Dan ini bagian komitmen yang sampai detik ini beliau pegang. Jadi ketika kawan-kawan bilang ini terlalu
cepat dan sebagainya. Hari ini Bawaslu menyampaikan tidak ada pelanggaran ya terstruktur dan masif, itu nggak ada. Itu pernyataan Ahmad Bagja hari ini loh. Jadi saya rasa gugatan terkait pemilu, gugatan persoalan yang lain, yang soal angket-angket itu ya saya rasa kita lihat sikap Nasdem, P3 yang akan ikut masuk dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan nanti. Karena kita mau ke depan ini kan bangsa ini harus maju, tidak lagi bicara tentang masa lalu. Udahlah, kita sudah letih, ayo kita menatap ke depan. Jangan gara-gara ambekan para politisi kemudian bangsa ini harus mundur atau tidak bergerak. Itu kan nggak baik juga. Kita mau kan bangsa ini tetap berjalan, walaupun ada para gerombolan-gerombolan yang ngambek-ngambek ini, mengugat soal angket dan sebagainya. Saya rasa sudahlah, kita kan sudah proses demokratiknya udah berjalan dan pilihan rakyat sudah menentukan bahwa rakyat memilih yang namanya pasangan Prabowo Gibran. Walaupun kita lihat Pak Mahfud juga sudah menerima dan semua sudah menerima, apalagi sih mau ditak-atik lagi, itu tidak akan berubah. Dan udah berkali-kali ada pemilihan suara ulang, ternyata pemenangnya tetap Prabowo Gibran. Saya rasa apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang, Pak Jokowi sudah punya hitungan lah, kalkulasi tersendiri, gitu. Mas Egan. Ya, tanggapan Anda, Mas Billy? Ya, kan ini bukan berbicara tentang bagaimana kemudian keadaan ini dibalikan atau penghitungan ini kemudian ada hal yang tidak benar. Tentu kan kita perlu mengawal proses ini secara benar. Bagaimana kritik itu disampaikan, kan apa yang kita sampaikan di dialog kali ini kan apa yang menjadi kritik kita. Bagaimana tentang momentum ini diambil ketika dalam situasi banyak pertentangan seperti itu, pertentangan tentang pemilu, kemudian pertentangan tentang problem yang saat ini sedang terjadi, dan kemudian momentum yang lain yang justru akan menegaskan peran keberpihakan presiden kepada saat ini, justru menyampaikan pesan, menyampaikan simbol bahwa presiden sudah mendukung, mengakui kemenangan yang sekarang, dan justru membahas, kita kan perlu menduga motif-motif di balik itu, ada apa di balik itu yang perlu kita patut pertanyakan. Dan ini kan juga saya rasa juga jadi pertanyaan publik, pertanyaan masyarakat di luar sana ketika melihat, oh ternyata penguasa sekarang, presiden saya membahas tentang program masa depan gitu, bukan lagi membahas tentang apa yang sekarang kami sedang alami, bagaimana kegelisahan kami tentang harga bahan pokok dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Baik, saya ke Mas Faisal, dari sisi realisasinya program makan siang gratis ini seperti apa? Kalau misalnya tadi dalam rapat istana sudah ada pembahasan mengenai Rp15.000 per orang, lalu kemudian anggarannya 400 sampai 500 triliun rupiah per tahun. Ini mungkin tidak sih dilakukan tanpa membebani APBN, Mas Faisal? Ya, nah justru karena kita melihat kondisi ke depan, nah ini makanya kita perlu mengkalkulasi secara cermat dan lebih hati-hati, karena ruang fiskal ke depan kita itu sudah semakin sempit. Nah ini memang ada warisan dari pandemi ketika TAPEN dulu ya, jadi makin tahun pembayaran bunga utang tuh makin tinggi. Ruang untuk kita belanja untuk pembangunan termasuk diantaranya untuk kesejahteraan, makan siang gratis, nah ini harus dengan kalkulasi yang lebih bagus ya, yang lebih tepat sasaran, efektivitas itu artinya menyasar pada beneficiaries yang tepat, yaitu orang miskin misalnya, atau anak yang stunting. Nah, caranya harus tepat. Yang kedua, efisiensi dalam hal menghindari kebocoran atau ketidaktepatan sasaran dan masalah akuntabilitas governance ya. Jadi kan maksudnya begini, dalam program yang sudah kan seperti bansos, dana desa dan lain-lain, kita tahu bahwa seringkali anggaran program yang besar itu rawan diselewengkan kalau tidak diperhatikan modalitas dan pengontrolannya. Jadi maksud saya, di samping dalam implementasinya kita tidak hanya menghitung kebutuhan misalkan untuk satu orang 15.000 dikali sekian orang, tapi ada anggaran-anggaran ikutan yang harus di atas ke situ untuk memastikan bahwa dia efektif dan efisien. Contohnya misalnya bagaimana memastikan delivery-nya itu tepat. Ya, jadi bukan cuman 15.000 untuk satu orang berapa. Bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana kemudian sistem infrastruktur yang dari sisi kelembagaan yang menyalurkan itu, ini harus diperhitungkan sejak awal. Gitu. Jadi karena kalau tidak itu diperhatikan, tidak diperhitungkan sejak awal, efektivitasnya kurang, malah banyak
kebocoran seperti yang Ya, Mas sudah-sudah. Faisal. Nah itu yang ke depan harus justru diperhatikan. Karena membutuhkan perhitungan yang cermat itu tadi, apakah kemudian itu membenarkan pembahasan makan siang gratis itu dilakukan pada saat ini begitu? Tidak, justru tidak. Karena justru itu pertanyaannya, kenapa harus buru-buru? Kenapa harus 2025? Kenapa tidak bisa menunggu? Karena ini justru butuh ada satu proses dalam hal desain programnya, apalagi dalam program baru, ya dengan belum lagi masalah data ya. Data karena ini program baru ini beda misalkan dengan bansos sudah dilakukan dari tahun ke tahun, sudah ada datanya gitu ya, tinggal mungkin di-update. Nah ini banyak yang dilihat lagi datanya. Jadi perlu ada proses yang harus dilalui dulu ya, supaya dia tadi efektif dan efisien. Tidak harus buru-buru menurut saya begitu. Oke, terakhir Bang Noel singkat saja. Saya rasa nggak ada yang tergesa-gesa lah, gitu. Nggak ada yang tergesa-gesa lah. Kalaupun dibahaskan baru batas pembahasan dan keputusannya kan nanti bulan depan. Jadi saya rasa pembahasan ini jangan dijadikan polemik. Kalaupun itu ada pertanyaan, kan pertanyaannya mereka yang kemarin tidak puas terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Kalau sebagai kritik, saya rasa itu hal yang bagus ya. Kita tidak boleh membatasi kritik dan sebagainya. Karena kami punya keyakinan kalau tidak ada kritik ya demokrasi tidak ada. Jadi kritik-kritik yang sifatnya membangun ya menurut kami itu bagus agar pemerintah ini semakin juga bisa memahami bahwa di luar sana banyak juga orang yang mengkritik soal makan gratis ini, tapi tinggal diuji aja nanti di pemerintahan Pak Prabowo Gibran agar bisa menepati janji itu semua. Baik, kita akan tunggu nanti. Penyimpangan yang disampaikan kawan tadi bagus sekali sebagai masukan dan kritik. Saya rasa itu. Baik, kita akan tunggu nanti pembahasan makan siang gratis lebih detail selanjutnya di Istana. Terima kasih Bang Noel, terima kasih Bang Billy dan juga Mas Faisal telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.